Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ferry Erik ya. Semoga kalian nggak bosen sharing-sharing yang saya sampaikan di channel YouTube saya, oke? Jadi kebetulan hari ini saya masih ada di kota Jakarta, salah satu hotel di sini untuk menunggu proses terbang ke Arab Saudi. Jadi insya Allah kalau semuanya lancar, hasil tes PCR-nya aman, negatif, besok malam terbang ke Arab Saudi, oke? Jadi hari ini kita akan membahas sharing-sharing apa sih sebenarnya syarat untuk kembali ke Arab Saudi. Karena banyak banget teman-teman kita yang masih belum paham dan juga mungkin ya nggak pengen terlalu ribet, itu juga salah satu alasannya. Jadi kita akan membahas sebenarnya apa sih syarat untuk terbang ke Arab Saudi. Yang perlu kita ketahui beberapa diantaranya, kita tidak bisa melakukan tes PCR di sembarang tempat, oke? Jadi kita tes PCR-nya di Jakarta, kemudian buat teman-teman, buat saya pribadi yang dari kampung, otomatis kan mau nggak mau harus cari penginapan gitu kan, karena tes PCR itu kan hasilnya tidak langsung jadi gitu. Jadi mungkin minimal sehari setengah kayak gitulah. Jadi itu salah satunya. Kemudian kita harus juga mendaftarkan kedatangan kita sebelum tiba di Arab Saudi gitu. Jadi itu beberapa persyaratan, tapi kita akan membahasnya lebih detailnya sama tim saya. Jadi nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan tim saya sebenarnya apa sih syarat untuk terbang ke Arab Saudi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin kembali ke Arab Saudi, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Oke, jadi kita langsung aja ketemu tim saya, kita membahas langsung, oke? Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Ridwan Zakaria. Jadi beliau yang biasanya ngurusin teman-teman kita yang pengen kembali ke Arab Saudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kali pertamanya saya ketemu beliau di Jakarta. Kebetulan juga saya pasangannya dengan beliau juga. Pak, pengen tanya-tanya nih, karena banyak teman-teman yang juga bertanya, sebenarnya apa sih syarat-syarat untuk kembali ke Arab Saudi? Gitu. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini ya. Saya dipertemukan dengan YouTuber ini, Mas Ferry ya, yang biasa kita berbicara hanya sebatas di media sosial ya, dan sekarang bisa kopi darat tentunya. Jadi untuk para teman-teman PMI yang cuti di bulan Saudi, sebetulnya persyaratannya dibilang gampang-gampang susah ya. Tergantung kita harus dalam hal ini di era digital ini kita harus melihat informasi apa saja yang di luar. Jadi lebih ke bermainlah media sosial kepada hal yang terpenting. Syaratnya apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah lihat re-entry visa atau huruf Auda. Yang kedua yaitu dibilang ketika mau terbang, paspor jangan kurang dari 6 bulan masa berlakunya. Oh iya. Oke. Yang ketiga, vaksin di mana? Oke. Kalau vaksin di Saudi, arti 2 kali 2 dosis di Saudi artinya tidak harus karantina. Untuk saat ini tidak harus ya? Untuk saat ini loh, tidak harus. Untuk yang keempat, mereka yang 1 kali dosis di Saudi dan 1 kali dosis di Indonesia artinya wajib karantina 3 hari, asalnya sekarang ternyata dirubah menjadi 5 hari. Oh, sekarang 5 hari. 5 hari, jadi sama dengan persyaratan yang ke-6, yaitu mereka yang 2 dosis di Indonesia artinya harus karantina 5 hari. Itu persyaratan itu nggak bisa tetap mengikat, tidak bermain karena itu aturan dari negara penempatan yaitu Saudi Arabia gitu mas. Itu persyaratan itu yang harus diperhatikan, dan yang terpenting sekali 1 hari sebelum terbang lakukan swab test PCR. PCR di mana? Otomatis PCR adalah di rumah sakit yang direkomendasikan oleh GAKA atau Organisasi Penerbangan Sipil di Saudi atau sesuai dengan rujukan kedutaan Saudi yang ada di Jakarta. Oh, berarti kita nggak bisa asal tes PCR dimanapun gitu, nggak bisa ya sekarang ya? Sekarang ini tidak bisa. Asalnya waktu per 1 Desember dibuka penerbangan dari Indonesia ke Saudi itu 13.51. Nah sekarang mengerucut cuma 3. Cuma 3 aja? Cuma 3. Oh. Yang 3 tersebut yang buka 24 jam hanya 1 yang barusan Mas Ferry. Oke. Jadi dengerin tuh teman-teman yang mungkin pengen balik ke Arab Saudi, itu tes PCR-nya kita nggak bisa di sembarang tempat. Yang sebelumnya itu banyak banget tempatnya, dan sekarang cuma 3 aja. Betul. Nah, dan ini kan sebenarnya informasi ini udah banyak yang tahu ya. Kira-kira masih banyak gak sih yang gagal terbang gara-gara PCR ini? Sampai dengan saat ini masih ada. Masih ada loh. Masih ada. Kendalanya. Satu, mereka yang tidak, kebanyakan hanya 2 poin, yaitu PCR sama hotel karantina sampai saat ini.
hotel karantinanya di Jakarta atau di sana? Di Saudi. Oh, oke oke. Sampai saat ini. Jadi yang tadi saya uraikan, mereka yang 1 dosis di Saudi atau 2 dosis di Indonesia itu wajib ada hotel karantina. Sampai saat ini masih ada yang tidak mau terbang. Kita dokumen boleh lengkap, PCR boleh di Jakarta. Kalau nggak ada hotel karantina, kita nggak bisa. Oh, berarti hotel karantina itu juga harus sudah di booking sebelum terbang. Betul. Dan aturannya adalah 72 jam. Artinya 3 hari sebelum terbang. Contoh, Mas Jadi misalkan 2 dosis di Indonesia ya. Mau terbang besok kan, tanggal 30 ya. Artinya tanggal 27 Januari itu sudah ada hotel karantina. Jadi 72 jam. Kalau tanggal 30 Mas Ferry mau terbang, tanggal 28 itu sudah nggak bisa lagi booking hotel. Oke. Kalau ini Pak, apa berkaitan dengan tawakalna ataupun CHT, sorry. CHT itu gimana nih? Nah, mungkin ada masukan. Yang mereka yang 2 kali dosis di Saudi, apa sih sebetulnya dibilang selain dia keringanannya tidak ada hotel karantina, tapi kewajibannya adalah aplikasi yang terpenting Sehati. Sehati itu banyak kejadian gini Mas Ferry. Ya saya aplikasi Sehati saya sudah punya. Ternyata pas dibuka itu hanya screenshot. Tapi aplikasi yang ada di HP-nya itu bisa dibuka. Jadi ketika di bandara itu, nih saya udah vaksin di Saudi 2 kali. Jangan hanya mas screenshot atau hanya punya aplikasi tapi tidak aktif. Oke. Itu dia mereka yang 2 dosis di Saudi ya, dan 1 dosis di Saudi juga itu wajib. Terkecuali yang 2 dosis di Indonesia itu tawakalna sama Sehati itu tidak wajib ketika kita mau berangkat, cuma nanti aja pas di Saudi. Oke, berarti nggak cukup cuma screenshot aja ya? Tidak, aplikasinya harus aktif. Betul, karena harus pembuktian di depan counter check-in semua maskapai akan dibuktikan kita vaksin di mana di Saudi, mana buktinya. Oh ini, buka aplikasinya. Ketika dibuka ternyata harus sign in. Ternyata hanya sebatas screenshot atau tidak diaktifkan. Begitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk pemesanan tiket Pak, biasanya itu harus berapa lama sebelum jarak terbangnya? Nah, untuk pemesanan tiket sebetulnya yang paling aman adalah biasanya yang paling mepet itu seminggu sebelum terbang. Kenapa saya bilang seminggu? Menghindari satu full booking dan harga naik. Ya kan, kalau semakin dekat kan orang akan semakin terisi nih kursi, semakin terisi, otomatis kita nggak kebayang kursi, akhirnya kita harus nunggu lagi. Makanya saya kepada rekan PMI selalu menyarankan bookinglah tiket maksimalnya 1 minggu sebelum terbang untuk menghindari harga naik juga ketersediaan. Gitu. Kalau yang untuk kalau kita cuti ke Indonesia, kita kan harus mendaftarkan jadwal kedatangan kita di Indonesia melalui aplikasi Peduli Lindungi kayak gitu. Betul. Kalau kita kembali ke sana, itu kan katanya juga wajib didaftarin juga kan? Betul, itu yang namanya tasdil kudum atau registrasi kedatangan. Itu juga sangat wajib. Sebetulnya untuk registrasi kedatangan mereka yang farah kafil atau majikan yang paham itu pasti akan dipikirkan. Namun kami di sini sebagai tim yang di Jakarta itu untuk hal yang demikian kami bikinkan. Karena itu bisa dadadak juga. Sebetulnya aturannya memang 6 hari sebelum terbang udah bisa dibikinkan. Kalau misalkan mepet, majikannya tidak bisa membikinkan, hari ini misalkan, besok Mas Ferry mau terbang kan? Hari ini kita bisa bikinkan. Hanya dengan hitungan menit, hanya memasukkan nomor igoma, terbangnya kapan, kedatangannya kapan, tujuan kota mana, dengan maskapai apa, itu udah 5 menit lamanya kita bikinkan. Itu tasdil kudum atau registrasi kedatangan. Itu. Berarti syarat-syaratnya secara garis besarnya seperti itu aja ya? Betul sekali syarat-syaratnya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ingin kembali ke Arab Saudi ya mungkin nggak mau ribet dan khawatir kalau terjadi yang gimana-gimana mungkin gagal terbang, kalian juga bisa kontak saya atau kontak Pak Ridwan minta tolong juga. Enak sih selama proses tadi itu benar-benar nggak bingung gitu, karena kita kan untuk tes PCR-nya kita belum daftarnya, kesananya, ambil hasilnya, ya, jadi nginepnya. Dalam hal ini saya kenapa saya menolong mereka yang luar daerah Mas Ferry ya. Kesian kan ada yang dari luar kota Jakarta seperti yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari NTB, dari Lombok, bahkan ada yang dari Makassar juga ya. Kita menyediakan akomodasi juga di sini karena PCR-nya wajib di Jakarta. Pokoknya semuanya kalau misalkan sudah menghubungi, yang saya tanyakan itu kapan terbang, dokumen apa yang dimiliki. Kalau misalkan ada kekurangannya kita lengkapi. Untuk masalah PCR,
akomodasi dan sebagainya itu udah kita rapikan semua. Oke. Mungkin Mas Ferry sendiri hari ini melakukan servis PCR. Ada antrian nggak? Sama sekali nggak ada. Nah, artinya saya memberikan kemudahan, Iya. gitu kan, untuk para PMI cuti. Jangan sampai antri lama, capek, tapi kita tidak ada antrian karena kita udah daftar online sebelumnya. Oke. Begitu. Iya, tadi waktu ke sana itu Masya Allah ramai sekali. Mhm. Bayanganku loh akan berapa jam di sini gitu Ya. kan. Tiba-tiba timnya Pak Ridwan ini cuma, Pak, saya intinya ngabarin lah kalau udah ada. Oh ya udah langsung aja masuk. Nah, gitu. Enak banget. Jadi untuk kemudahannya, artinya saya memberikan salah satu servis untuk pendampingan ini betul-betul bahwa PMI yang cuti ini harus diberikan kemudahan servis kita. Ini loh fakta kita kerja di lapangan bahwa benar-benar kita mendampingi itu sampai keberhasilan penerbangan swab dan lain sebagainya. Gitu. Oke Pak, cukup sekian. Terima kasih banyak atas informasinya, sharing-sharingnya. Ya semoga bermanfaat sih buat teman-teman yang pengen kembali ke Arab Saudi. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Oke guys, terima kasih hari ini sudah bersama dengan kita. Jangan lupa untuk like dan share ke sosial media kalian semua apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.